Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari tumbuhan yang bisa memakan serangga fakta atau mitos. Ketika kita membayangkan dunia tumbuhan, gambaran yang muncul adalah organisme pasif yang berakar di tanah, menyerap air dan nutrisi, serta mengubah sinar matahari menjadi energi melalui fotosintesis. Tumbuhan pemakan serangga atau yang secara ilmiah dikenal sebagai tumbuhan karnivora adalah fenomena nyata yang telah memukau para ilmuwan selama berabad-abad, termasuk Charles Darwin sendiri yang menyebutnya sebagai tumbuhan paling menakjubkan di dunia. Kemampuan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari proses evolusi yang panjang sebagai strategi adaptasi yang brilian. Pertama adalah perangkap jebak yang paling terkenal diwakili oleh kantong semar dan saracenia. Bentuknya yang dramatis dengan rahang bergerigi dan aksinya yang cepat menjadikannya bintang di dunia botani. Tumbuhan ini adalah contoh sempurna dari perangkap jepret aktif. Setiap lobus daunnya dilengkapi dengan 3 hingga 4 rambut pemicu yang sangat sensitif. Sandiu adalah salah satu genus terbesar dengan sekitar 194 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Tumbuhan karnivora terbesar sekalipun, seperti beberapa spesies kantong semar, hanya mampu memerangkap hewan seukuran tikus kecil. Ancaman terbesar yang mereka hadapi adalah kerusakan dan hilangnya habitat, karena mereka sangat terspesialisasi untuk hidup di lingkungan yang unik, seperti lahan basah, rawa gambut, dan tanah miskin nutrisi. Mereka sangat rentan terhadap perubahan. Tumbuhan karnivora adalah bukti nyata dari kekuatan adaptasi dan kejeniusan evolusi. Mereka telah mengubah kelemahan lingkungan tanah yang miskin, nutrisi menjadi kekuatan pendorong untuk mengembangkan beberapa strategi bertahan hidup paling cerdik dan kompleks di alam. Dari jepretan kilat Venus flytrap, jebakan pasif kantong semar yang elegan, hingga keindahan lengket sandiu, setiap spesies menceritakan kisah perjuangan dan keberhasilan evolusioner selama jutaan tahun. Mereka bukan monster dari film horor, melainkan spesialis yang sangat beradaptasi dan merupakan komponen vital dari ekosistem mereka yang rapuh. Memahami mereka berarti kita juga harus menyadari tanggung jawab kita untuk melindungi mereka dengan menjaga habitat mereka dari kerusakan dan menolak perdagangan ilegal. Kita tidak hanya menyelamatkan sekelompok tumbuhan yang unik, tetapi juga menjaga keutuhan ekosistem lahan basah yang penting bagi kesehatan planet kita. Semoga setelah menyaksikan episode ini, Anda tidak hanya melihat tumbuhan sebagai organisme yang diam, tetapi juga sebagai makhluk hidup yang dinamis, kompleks, dan penuh kejutan. Pengeringan lahan untuk pertanian, pembangunan perkotaan, polusi, dan perubahan iklim secara langsung menghancurkan rumah mereka. Ancaman kedua adalah perburuan dan pengumpulan liar. Karena bentuknya yang eksotis, banyak spesies, terutama yang langka, menjadi target kolektor tanaman hias. Praktik ini, jika tidak diatur, dapat dengan cepat menghabiskan populasi liar yang sudah kecil. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah memasukkan spesies-spesies paling terancam seperti kantong semar ke dalam daftar tumbuhan yang dilindungi. Upaya konservasi sangatlah penting, meliputi perlindungan habitat melalui penetapan cagar alam dan taman nasional, penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya tumbuhan ini. Selain itu, perbanyakan melalui kultur jaringan dan budidaya oleh para pegiat dan kebun raya menjadi kunci untuk mengurangi tekanan pada populasi liar dan memastikan kelestarian spesies-spesies luar biasa. Ini untuk generasi mendatang. Ketika habitat alami terus mengalami degradasi, koleksi ex situ di kebun raya dan fasilitas konservasi menjadi semakin vital sebagai bank gen hidup untuk masa depan. Mereka sama sekali tidak berbahaya bagi manusia atau hewan peliharaan besar. Mitos lainnya adalah mereka membutuhkan serangga untuk hidup. Ini tidak sepenuhnya benar. Beberapa penelitian terkini mengeksplorasi sifat antimikroba dari cairan di kantong Nepenthes yang mampu mempertahankan diri dari pembusukan,
meski berisi material organik yang terurai. Enzim proteolitik seperti nepentazin dari kantong semar dan cephalotusain dari Cephalotus follicularis memiliki potensi aplikasi di industri bioteknologi. Sifat super hidrofobik dari bibir kantong Nepenthes juga menjadi inspirasi bagi pengembangan material biomimetik tahan air. Dalam bidang medis, ekstrak dari beberapa tumbuhan karnivora menunjukkan aktivitas antitumor, antimikroba, dan antioksidan yang menjanjikan, meski masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Selain itu, tumbuhan karnivora juga memiliki peran penting dalam pendidikan lingkungan dan konservasi, menarik minat publik pada biodiversitas dan pentingnya perlindungan habitat. Pemanfaatan berkelanjutan melalui budidaya untuk tanaman hias juga memberikan insentif ekonomi untuk konservasi. Semua pemanfaatan ini harus selalu diimbangi dengan upaya konservasi yang kuat untuk memastikan pemanfaatan tidak menyebabkan kepunahan spesies di alam liar. Mereka bisa hidup tanpa serangga, namun pertumbuhannya akan terhambat, kerdil, dan seringkali tidak mampu menghasilkan bunga atau biji karena kekurangan nutrisi esensial. Fakta uniknya justru lebih menarik. Misalnya, Venus flytrap dapat menghitung sentuhan untuk memastikan yang terperangkap adalah mangsa yang layak, bukan alarm palsu. Beberapa spesies kantong semar memiliki hubungan simbiosis mutualisme dengan hewan. Contohnya, Nepenthes lowi memiliki kantong yang berbentuk seperti toilet, yang digunakan oleh tupai gunung untuk buang air besar sambil menjilat nektar di tutup kantongnya. Kotoran tupai ini menjadi sumber nitrogen utama bagi tumbuhan. Ada juga semut yang hidup di sulur kantong semar, mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Dan sebagai imbalannya, mereka akan membersihkan bibir kantong dan menyerang herbivora yang mencoba memakan kantong tersebut. Fakta lainnya, sebagai spesies tertua yang tercatat, fosil tumbuhan mirip Aldrovanda berumur sekitar 40 juta tahun telah ditemukan di Rusia, menunjukkan bahwa strategi karnivori ini sudah berkembang sejak lama. Beberapa tumbuhan karnivora juga memiliki sifat bioluminescen lemah, menyebabkan mereka berpendar dalam kegelapan untuk menarik mangsa malam. Tumbuhan ini memiliki keindahan yang memikat dengan tentakel-tentakelnya yang bercahaya oleh tetesan cairan lengket yang berkilau di bawah sinar matahari, menyerupai embun pagi. Ketika serangga tertarik oleh kilau dan nektar manis ini, mereka akan terperangkap dan semakin terikat saat mereka berjuang untuk bebas, menyebabkan tentakel-tentakel di sekitarnya melengkung untuk lebih banyak kontak dengan mangsa. Bladderwort adalah master perangkap ultrasonografi di dunia air, dengan bubuk vakum mikroskopis yang dapat menghisap mangsa dalam 1/1000 detik. Salah satu gerakan tercepat di dunia tumbuhan. Butterwort memiliki daun yang tampak seperti dilapisi mentega, namun sebenarnya adalah lapisan mematikan dari lendir lengket. Sangat efektif untuk menangkap serangga kecil seperti lalat buah dan agas. Cobra lily menampilkan adaptasi yang luar biasa dengan struktur seperti tudung kobra yang dihiasi jendela-jendela transparan, menciptakan ilusi jalan keluar bagi serangga yang terperangkap, membuat mereka terus menabrak penghalang yang sama hingga kelelahan dan jatuh ke dalam cairan pencernaan di bawahnya. Bahkan ada yang lebih unik seperti water wheel plant, sepupu akuatik dari Venus flytrap yang perangkap jepretnya berukuran mini dan tersusun melingkar seperti kincir air. Variasi ini menunjukkan kesuksesan evolusi dalam menemukan berbagai solusi untuk tantangan mendapatkan nutrisi di lingkungan yang sulit. Mekanismenya sangat cerdas untuk menghemat energi dan menghindari pemicuan palsu oleh tetesan hujan atau serpihan daun. Sebuah perangkap hanya akan menutup jika satu rambut pemicu disentuh 2 kali secara berurutan dalam rentang waktu sekitar 20 detik, atau jika 2 rambut pemicu yang berbeda disentuh dalam periode yang sama. Penutupan ini terjadi dalam waktu kurang dari 1/10 detik. Salah satu gerakan tercepat di kerajaan tumbuhan. Setelah mangsa terperangkap, perjuangannya akan terus merangsang bagian dalam daun, menyebabkan perangkap menutup lebih rapat untuk membentuk segel kedap udara. Kelenjar pencernaan kemudian mulai mengeluarkan enzim yang akan melarutkan jaringan lunak serangga
selama 5 hingga 12 hari. Setelah nutrisi diserap, perangkap akan kembali terbuka, meninggalkan eksoskeleton serangga yang kering untuk diterbangkan angin. Menurut berbagai fakta uniknya, setiap perangkap hanya dapat membuka dan menutup beberapa kali sebelum akhirnya mati dan digantikan oleh daun baru. Habitat aslinya sangat terbatas. Hanya di lahan basah subtropis di North dan South Carolina, Amerika Serikat, menjadikannya spesies yang rentan. Perangkap ini berupa daun yang termodifikasi menjadi struktur seperti kantong atau piala berisi cairan pencerna. Indonesia, khususnya Pulau Sumatera dan Kalimantan, adalah pusat keanekaragaman kantong semar dunia. Tumbuhan ini menggunakan mekanisme perangkap jebak yang pasif, namun sangat efektif. Kantong ikoniknya adalah ujung daun yang termodifikasi secara ekstrem. Bibir kantong, yang disebut peristom, seringkali berwarna cerah dan menghasilkan nektar untuk memikat serangga. Permukaan peristom dan bagian dalam dinding kantong sangat licin, dilapisi oleh lapisan lilin yang membuat serangga kehilangan pijakan dan jatuh ke dalam cairan di dasar kantong. Cairan ini bukan sekadar air hujan, melainkan cairan kental yang mengandung enzim pencernaan seperti nepentezin yang mampu mengurai protein. Beberapa spesies bahkan memiliki cairan dengan sifat viskoelastis yang dapat menahan serangga agar tidak bisa melarikan diri. Ukuran kantong sangat bervariasi, dari yang hanya beberapa sentimeter hingga spesies raksasa seperti Nepenthes. Raja yang kantongnya bisa menampung lebih dari 2 liter cairan dan diketahui mampu memerangkap hewan kecil seperti tikus dan kadal. Seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, banyak spesies kantong semar di Indonesia kini berstatus dilindungi karena ancaman kehilangan habitat dan perburuan liar untuk diperdagangkan sebagai tanaman hias. Tingkat keanekaragaman spesies kantong semar di Indonesia sangatlah tinggi, dengan lebih dari 68 spesies yang telah diidentifikasi, dan masih ada kemungkinan penemuan spesies baru di daerah-daerah terpencil. Serangga terpikat oleh nektar dan warna cerah di bibir kantong, lalu tergelincir di permukaan lilin yang licin dan jatuh ke dalam kolam maut di bawahnya. Kedua, perangkap rekat seperti pada sandiu dan butterwort. Daun mereka ditutupi oleh tentakel atau kelenjar yang mengeluarkan lendir lengket dan berkilauan seperti embun. Serangga yang hinggap akan langsung menempel dan semakin terjerat saat mereka meronta. Ketiga, perangkap jepret yang ikonik hanya ditemukan pada Venus flytrap dan waterwheel plant. Perangkap ini dapat bergerak aktif dan menutup dengan cepat saat rambut pemicu di permukaan daun disentuh. Keempat, perangkap hisap yang unik milik bladderwort. Tumbuhan ini memiliki kantung-kantung kecil di bawah air atau tanah yang menciptakan ruang hampa. Ketika mangsa kecil menyentuh pemicunya, kantung akan mengembang dan menyedot mangsa dalam hitungan milidetik. Tumbuhan karnivora umumnya tumbuh di habitat yang sangat miskin nutrisi, seperti rawa-rawa asam, tanah berpasir, atau lahan gambut. Di lingkungan seperti ini, unsur-unsur vital bagi pertumbuhan, terutama nitrogen dan fosfor, sangat langka di dalam tanah. Sementara tumbuhan lain berjuang untuk bertahan hidup, para leluhur tumbuhan karnivora mengembangkan cara alternatif untuk mendapatkan pupuk tambahan. Mereka berevolusi untuk menangkap dan mencerna hewan kecil, terutama serangga dan arachnida, sebagai suplemen nutrisi. Penting untuk dicatat, mereka tetap melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi. Karnivori pada tumbuhan bukanlah pengganti fotosintesis, melainkan pelengkap diet mereka, seperti yang dijelaskan dalam berbagai sumber ilmiah, termasuk analisis proses pencernaan mereka. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk berkembang di tempat-tempat di mana tumbuhan lain akan mati kelaparan. Jadi, ini bukan tentang rasa lapar seperti pada hewan, melainkan sebuah kebutuhan biokimia untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrem. Mereka adalah produsen utama dalam rantai makanan, menjadi sumber kehidupan bagi herbivora dan, secara tidak langsung, bagi seluruh ekosistem. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa di sudut-sudut tersembunyi planet ini, ada tumbuhan yang membalikkan peran tersebut? Tumbuhan yang tidak hanya menjadi mangsa,
tetapi juga menjadi predator ulung. Konsep tumbuhan yang memakan serangga terdengar seperti plot dari film fiksi ilmiah atau cerita rakyat kuno. Pertanyaannya, apakah ini sebuah kenyataan biologis yang menakjubkan atau sekadar mitos yang dibesar-besarkan? Dalam episode kali ini, kita akan menyelami dunia yang penuh intrik dari tumbuhan karnivora. Kita akan membongkar misteri di balik kemampuan mereka, menjelajahi mekanisme perangkap yang luar biasa, dan mengungkap kebenaran ilmiah yang jauh lebih menarik daripada fiksi manapun. Bersiaplah untuk melihat dunia botani dari perspektif yang sama sekali baru, di mana garis antara flora dan fauna menjadi kabur. Jawaban singkat dan tegas untuk pertanyaan pembuka kita adalah fakta. Sejarah penemuan dan penelitian tumbuhan karnivora penuh dengan keraguan dan pertanyaan. Ketika pertama kali dideskripsikan pada abad ke-18, banyak ilmuwan menolak ide bahwa tumbuhan bisa memakan hewan. Karena hal ini bertentangan dengan pemahaman dasar tentang rantai makanan. Diskusi ilmiah serius baru dimulai ketika Charles Darwin menerbitkan bukunya yang berjudul Insectivorous Plants pada tahun 1875, di mana ia mendokumentasikan observasi detailnya terhadap berbagai tumbuhan karnivora, terutama sandiu. Darwin menunjukkan melalui eksperimen cermat bahwa tumbuhan-tumbuhan ini benar-benar menangkap, membunuh, dan mencerna serangga untuk mendapatkan nutrisi. Ia bahkan menemukan bahwa mereka mengeluarkan enzim pencernaan yang serupa dengan yang ditemukan di perut mamalia. Namun jelas ada perbedaan fundamental dengan karnivora hewan. Tumbuhan karnivora tidak memiliki sistem pencernaan sentral atau mulut. Mereka menggunakan struktur khusus yang merupakan modifikasi dari daun untuk menangkap mangsa. Dan pencernaan terjadi secara eksternal melalui enzim yang disekresikan. Sementara hewan karnivora berburu untuk energi. Tumbuhan karnivora menjebak serangga terutama untuk mineral spesifik seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang sulit didapat dari tanah tempat mereka tumbuh. Kebutuhan akan mineral-mineral ini begitu krusial, sehingga tumbuhan karnivora telah mengembangkan berbagai adaptasi canggih untuk memperolehnya. Bahkan jika itu berarti keluar dari peran tradisional mereka sebagai organisme autotrof. Untuk menjadi predator yang efektif, tumbuhan karnivora telah mengembangkan setidaknya 5 tipe mekanisme perangkap dasar yang berbeda. Masing-masing merupakan sebuah keajaiban rekayasa alam. Jika ada satu tumbuhan karnivora yang menjadi ikon global, itu adalah Venus flytrap. Beralih ke kebanggaan Nusantara, kita memiliki kantong semar, genus tumbuhan karnivora yang sangat beragam dan eksotis. Selain 2 bintang utama tadi, dunia tumbuhan karnivora masih dipenuhi dengan berbagai spesies menakjubkan lainnya. Popularitas tumbuhan karnivora seringkali diiringi dengan berbagai mitos dan kesalahpahaman. Mitos paling umum adalah adanya tumbuhan pemakan manusia. Ini murni fiksi. Di balik segala keunikan dan keajaibannya, masa depan banyak spesies tumbuhan karnivora berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Meski fokus utama dari riset tentang tumbuhan karnivora adalah pada aspek biologi dan konservasi, tumbuhan-tumbuhan unik ini juga memiliki potensi pemanfaatan yang menarik. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Tumbuhan pemakan serangga? Fakta atau mitos? Jawabannya adalah sebuah fakta yang spektakuler. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Semoga kamu menikmati setiap detiknya dan mendapatkan informasi baru yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan, supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.